Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bantuan Presiden di Depok, dan yang kedua terkait dengan penangkapan tersangka teroris di Magetan, Jawa Timur. Yang pertama terkait dengan dugaan penimbunan beras bantuan Depok. Ini keterangan dari saudara RS sebagai pemilik lahan, mana informasi awal dia mendapat informasi dari saudara S bahwa telah terjadi penimbunan atau pemendaman beras sembako bantuan Presiden di lahan miliknya. Kemudian di tanggal 30 Juli 2022, pemilik lahan saudara RS melapor kepada pihak kepolisian Polres Depok, kemudian melakukan penggalian dengan menggunakan alat berat dan ditemukan beras bantuan Presiden dengan merek Beras Kita Premium dengan menggunakan karung 5 kg, 10 kg, dan 20 kg, serta beberapa beras yang sudah berhamburan di tanah. Kemudian beras-beras tersebut dilakukan pengamanan dan dilakukan diberikan garis polisi atau polis lain oleh Polres Depok. Kemudian keterangan dari saudara SJ yang merupakan PV Quality and Facility JNE, di mana sesuai dengan perjanjian kerjasama pembukuan kantor cabang utama PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir bekerjasama dengan PT Indah Berkah Bersaudara yang melaksanakan pemendaman beras di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok adalah PT Indah Berkah Bersaudara. Yang melaksanakan pemendaman beras tersebut adalah yang saya sebutkan tadi, PT Indah Berkah Bersaudara. Dalam hal ini tidak ada pengaturan menurut mereka cara pemusnahan dalam SOP JNE apabila barang kiriman rusak dan sudah seizin JNE pusat. Diketahui bahwa pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut tanggal 5 November 2021. Saya ulangi, tanggal 5 November 2021, dan sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kg atau 289 karung atau setara dengan 139 KPM. KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Menurut pihak JNE, beras yang dikubur rusak karena basah dan kehujanan, sehingga pihak JNE menyatakan tidak layak untuk dibagikan lagi ke KPM. Itu alasan dari pihak JNE. Kemudian keterangan lagi dari Direktur PSKBS Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial bahwa pihak Kementerian Sosial mengatakan bahwa pihak JNE hanya bekerja sama dengan PT DNR dan menerima pekerjaan dari Perumbulok. Nah, untuk itu rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah kita akan membuat administrasi penyelidikan, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penyalahgunaan distribusi beras bantuan sosial sembako, dan kemudian melaksanakan pemeriksaan dokumen
terkait dengan pengadaan bantuan COVID tahap 2 dan tahap 4 serta dokumen terkait pemusnahan bantuan sembako yang tidak disalurkan. Artinya dalam hal ini masih dalam proses penyelidikan ya. Yang pertama terkait dengan melakukan kerjasama untuk pengiriman dengan SSI, Store Saing Indonesia, dan ternyata SSI itu sendiri melakukan kerjasama dengan pihak JNE. Nah ini yang sedang kami melakukan penelusuran kembali. Tapi untuk jenis bantuan itu sendiri, sebenarnya kalau lihat dari kondisi yang ada, dari yang kami lakukan pada saat evaluasi dulu, ini kita sudah berlabel. Ada bantuan presiden melalui Kementerian Sosial. Tadi tidak ditemukan. Nah itu yang Tadi tidak ditemukan. tidak ditemukan, Bu. Karena saya kan ke lapangan juga lihat barang-barang Itu tidak ada. Ya, Bu. Kata-kata itu tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ditemukan, tidak ada. Pak Inspektur sudah dengan kepolisian menyampaikan itu. Belum, Bu. Tadi kan kebetulan kami ke kantor JNE-nya. JNE-nya kami tidak ada bisa dihubungi, kata pegawainya sedang berada di kantor pusat semua. Nah, kalau ke kepolisian kemarin sudah ketemu tim auditor, sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, semua barang-barang bukti juga sudah diambil oleh pihak kepolisian. Nah ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan atas saran Bu Menteri tentunya, Bapak Ibu sekalian, ya kita coba menelusuri kembali, walaupun tadi kami dapat telepon juga sudah ditangani oleh pihak Barreskrim, tapi kami sudah arahan Bu Menteri, kami melakukan penelusuran secara SOP bahwa apa yang kami lakukan terkait dari Kemensos khususnya langkah kerja yang dilakukan oleh Kemensos dalam melakukan penyaluran bansos ini, khususnya bansos presiden untuk wilayah Jabodetabek ini masih kami belum bisa meyakini ini punya Kemensos, karena penjelasan juga dari pihak Bulog juga bahwa bantuan ini bukan Kemensos saja, karena Pemda pun melakukan pemberian bantuan yang sejenis serupa, ada beras, ada telur. Tapi kalau Kemensos memang tidak ada telur, tidak ada tepung. Tapi di lapangan kondisinya tadi baunya bau busuk, bau telur dan segala macam. Izin itu mungkin Pak Don, Bu Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Ibu ada yang mau ditambahkan, Ibu? Enggak, ini ada laporannya Pak Eka. Iya. Bisa Pak di Eka copy. Enggak. Apa? Pak Eka bisa Pak Eka. pakai Pak Eka gimana ya? Mungkin sampai di sini ada yang Ada yang ditanyakan aja. Baik, ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Berarti Ya, silakan. Tanya ke siapa, Mbak? ke Pak Pak Inspektur, silakan. Pak, mau tanya saya Abel dari Kompas TV. Berarti sampai sekarang udah diketahui belum Pak? Jadi bantuan itu tuh sebenarnya mau disalurkan kemana gitu? Udah diketahui belum Pak? Ya sampai sekarang belum, karena tadi kami sendiri ingin menemui pihak JNE juga belum bisa ketemu. Nah, makanya kami sedang melakukan mungkin penelusuran kembali dengan SSI. Ya, mungkin saya saya coba tengahi. Ini ada yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada yang dilakukan oleh kami. Karena saya sampaikan kita harus menyiapkan data semua untuk membantu proses penyidikan ini, seperti itu. Itu mungkin yang perlu saya jelaskan. Jadi sebetulnya saya juga minta bantuan dari saat itu salah satu dirjen kami untuk komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya dan Polres Depok untuk dilakukan. Sebetulnya ini ada laporannya dari kepolisian. Cuman saya tidak berani. Ini gimana ya? Boleh nggak Pak Eka? 40 menit lagi baru sampai, Bu. Oke, 40 menit. Ya sudah, nanti nanya yang lain dulu ya. Iya. Nanti ini ada sebetulnya dia begitu, cuman saya nggak berani. Sebenarnya kepada Bu Mensos dari KBP Eka Mulyana SIK yang selama ini memang saya untuk membantu untuk bagaimana penanganan ini gitu. Tapi silakan seperti itu kira-kira ya Mbak. Jadi ada dua kami juga melakukan penelusuran, kemudian yang Dua di institusi ketua ya, Bu? inspektor, kemudian ada dari pihak kepolisian gitu. Begitu. Pak, tadi Bapak bilang dalam bantuan tersebut tidak
ditulis Kementerian Sosial. Maksudnya berarti setelah ditelusuri memang tidak ada, bukan bantuan dari Kemensos. Diduga ya. Masih diduga karena dokumen-dokumen kami pada saat kami dulu evaluasi terkait dengan bantuan itu memang ada stiker dan itu permintaan dari pimpinan waktu itu Pak Menteri agar di karung beras itu dituliskan bantuan presiden melalui Kemensos itu, dan itu khususnya yang di 20 kilo tadi kami juga sudah lihat yang 20 kilo nggak ada. Yang memperkuat bahwa bantuan tersebut bukan dari Kemensos atau selain dari dilihat dari foto-foto tersebut, misalnya apakah ada dari jejak rekamnya dari Kemensos pernah menyalurkan hal yang sama atau bagaimana gitu, sehingga itu bisa memperkuat Kemensos bahwa bisa mengklaim itu bukan dari Kemensos. Ya, pertama mungkin hasil penelusuran kami kemarin, jadi proses untuk penyaluran itu kan melalui Bulog. Kalau memang ini kan sebenarnya gini, ada bantuan beras sebanyak 2 tahap, ada bansos beras untuk 1,9 juta penerima khusus wilayah Jabodetabek, ada bantuan beras untuk 10 juta KPM. Tapi berasnya yang 10 juta itu sebanyak 15 kilo. Itu untuk seluruh Indonesia, Selindo. Pelaksana bantuan itu adalah DNR dan BGR. Nah, kalau yang Bulog, ini yang kita tidak tahu siapa distributornya, penyalurnya. Tapi tadi setelah dipanggil, ternyata pihak Bulog menyampaikan kalau itu adalah dari SSI. Tapi di lapangan kemarin kami mendapatkan data bahwa pihak JNE mendapat tugas dari DNR. Itu. Jadi ini data kami sudah ada dapat laporan. Jadi kalau sedikit kami bacakan, izin Bu Menteri, bisa. Jadi berdasarkan keterangan dari pihak JNE diketahui JNE bekerja sama atau berkontrak dengan PT DNR untuk menyalurkan bantuan sosial berupa beras. Atas izin PT DNR, pihak JNE mengambil beras dari Perum Bulog yang berlokasi di Pulau Gadung. Untuk selanjutnya JNE mengantarkan beras tersebut langsung ke rumah penerima berdasarkan daftar nama penerima. Dalam pelaksanaan penyaluran diakui terdapat beras yang rusak yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri disebabkan oleh hujan. Ya, namun pihak JNE telah bertanggung jawab dengan membeli kembali beras yang sama kepada Perum Bulog lalu menyalurkannya kembali kepada keluarga sesuai dengan daftar nama penerima. Terhadap beras-beras yang rusak, dikarenakan JNE telah membayar atau mengganti beras-beras tersebut, maka menjadi kewenangan JNE untuk melakukan pemusnahan beras yang rusak dengan menimbun beras tersebut. Selanjutnya, JNE segera memberikan keterangan tertulis terkait kasus ini dan mengirimkan data-data terkait bantuan yang rusak dan telah diganti, serta akan disampaikan ke Satreskrim Polres Metro Depok serta Kementerian Sosial. Ini pernyataan yang kemarin kami dapatkan dari pihak JNE. Tadi kami menelusuri kembali tapi tidak bisa ketemu. Jadi kondisinya terkait dengan beras ini sebenarnya pihak JNE sendiri yang sudah bertanggung jawab sebenarnya. Ya. Itu. Jadi ada perusahaan DNR yang ditunjuk untuk Bulog untuk mengirim bantuan. Tapi DNR ini kerjasama dengan JNE. Untuk pengiriman itu dari gudang Bulog ke masing-masing. Oh iya, sorry. Jadi ini saya bacakan ya, ini yang dibuat oleh Pak Eka kepolisian yang dilaporkan ke saya karena saya memang buat dua tim, yang satu timnya Kemensos ini untuk mengumpulkan selain nanti kalau misalkan dibutuhkan administrasi administrasi kan inspektur harus tahu gitu. Jadi inspektur saya tugaskan, kemudian ada tim juga yang saya minta dengan kepolisian, tapi hasilnya hampir sama. Jadi tadi betul, jadi beras tersebut sudah disiapkan melalui proses pemenang oleh lelang PT DNR. Beras tersebut sebelum diambil oleh APJ sudah standby di gudang Bulog yang berlokasi di Pulau Gadung. Pengambilan beras atas izin dari vendor, jadi PT DNR. Jadi JNE atas izin DNR karena dia kerjasama mengambil dari Bulog
di Pulau Gadung. Kemudian JNE mendistribusikan ke door to door ke penerima. Nah, kemudian pada saat pengambilan kondisi lagi hujan, sehingga ada sebagian beras yang basah. Saat itu ini menyambung mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, diputuskan harus diganti oleh transporternya. Nah, dikarenakan beras basah, maka itu adalah tanggung jawab pihak JNE. Dan beras tersebut sudah diganti oleh pihak JNE dengan paket lainnya yang masih bagus. Dikarenakan beras basah, maka itu adalah kesalahan operasional pihak JNE dan tidak dibebankan ke pemerintah. Atas kejadian tersebut telah dibayar ke pemerintah. Ya. Beras yang ditimbun adalah beras rusak yang milik pihak JNE dan bukan milik pemerintah karena sudah dibayar oleh pihak JNE. Seperti itu kira-kira. Bu, izin bertanya, kan tadi ada dibilang bahwa yang dikubur itu tidak hanya beras, lalu juga ada tepung dan juga terigu dan telur. Nah, ini apakah dari JNE ini yang diganti itu hanya beras atau barang-barang lain itu juga diganti, Pak? Izin Bu. Jadi penjelasan tadi dari tim yang ada di lapangan ya, sebagai pemilik pengelola lahan tersebut. Jadi kondisinya sebenarnya nggak terungkap semua, cuman baunya itu loh, baunya bau telur, ada bekas plastik tepung juga ya, tepung terigu ya, tepung terigu itu yang diketahui. Nah kalau Kemensos itu nggak pernah bantuannya dalam bentuk telur, terigu pun tidak ada. Itu aja, membedakannya itu saja sebenarnya. Kalau yang Kemensos punya tidak ada bentuk telur dan tepung, gitu. Tapi yang diganti oleh JNE ini apakah tepung? Rasanya beras memang yang dikirim saat itu beras saja. Kita tidak tahu ya tadi yang tepung itu apakah bagian dari ini, mungkin aja bisa dibuangi orang kan? Mungkin bisa aja dibuangi orang. Tapi yang jelas yang kita bantu tuh tidak pernah kita memang bantu. Tepung itu nggak pernah. Setahu saya tuh nggak pernah di dalam dokumen yang lalu itu yang saya lihat itu nggak pernah tepung, nggak pernah. Karena ya kalau bantu telur risikonya gimana cara bawanya? Bawanya juga ya. Apakah sebenarnya dari pemerintah ada SOP tersendiri gitu ketika ada barang-barang rusak dalam penyaluran bansos? Seperti apa? Apakah JNE mengambil inisiatif sendiri Bu sehingga? Enggak, saya ingat kalau penimbunan itu kita tidak tahu, pasti itu ada saat itu ada kesepakatan ditimbunnya bagaimana. Tapi kalau proses penggantian itu ada. Jadi kalau ada barang rusak atau tidak perform itu memang harus diganti. Cuman saat proses penimbunan kami harus dalami lagi nanti itu seperti apa gitu. Tapi kalau barang rusak ya memang harus diganti. Itu otomatis Bu. Otomatis, ya di perjanjian kontrak pasti ada itu. Di seluruh proses pemerintahan itu pasti ada. Apakah ada syarat Bu, misalkan ada berita acara atau laporan dari berbagai pihak? Pasti ada, saat penggantian itu pasti ada. Cuman saat itu kan kemudian yang bekasnya ini, yang rusak setelah penggantian itu, kan ada yang diganti itu. Yang rusak ini mau diapakan itu yang nanti mau kita cek, ya. Bu, masih nanya lagi. Kalau apakah setiap pengiriman barang bansos, entah itu dari Kemensos, entah dari provinsi atau kabupaten, mekanisme pembagiannya apa? Dilakukan oleh pihak swasta atau pihak ketiga, bukan oleh pemerintah? Enggak mesti. Ada yang dilakukan sendiri, ada yang ada langsung dibagi langsung. Enggak mesti seperti itu mekanismenya. Berarti kejadian yang ini adalah sepihak atau dari wali kota Depok sendiri? Atau gimana? Enggak. Sekali lagi ini belum, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ada kok bukan ini enggak nyebut wali kota loh, enggak nyebut hanya ya kan enggak bisa kita ngomong seperti itu wilayahnya Depok, enggak bisa. Ya. Jadi kalau tiba-tiba misalkan JNE saya punya tanahnya di sana gitu misalkan, saya nggak tahu tiba-tiba dibuang ke sana kan berarti belum tentu juga itu.
Jadi itu yang harus teman-teman ketahui bahwa ini sekali lagi menunggu finalisasi, tapi ini sudah mulai ada titik terang bahwa itu adalah barang rusak gitu loh, yang mungkin perlu diklarifikasi bahwa tadi di lapangan Pak Inspektur nemukan tepung atau telur itu juga belum kita adakah kaitannya ini, kita nggak juga belum tahu gitu ya. Ya. Bu, izin Bu. Ya silakan Mas, yang kiri dulu. Yang sebelah kanan dulu ya. Silakan. Berapa ton? Oh Bu, Mas, gantian Mas. Nah, ini dulu ya. Bu, sekarang saya Febrian dari Republika. Tadi disebutkan JNE kerjasama dengan DNR. Lalu mereka ngambil beras di Bulog. Nah, DNR ini sendiri kerjasama dengan Kemensos nggak sih sampai punya akses untuk ambil beras di Bulog? Atau kerjasama dengan Apa itu? Yang DNR itu Transporter gimana? yang ditunjuk tadi itu. Yang transporter itu. Ya, itu gimana? SSI itu apa? Kita kerjasama dengan Bulog. Untuk transport. Mohon maaf, aku ya enggak tahu soalnya ya. Sebentar. Berarti memang dari awal program ini dari Kemensos ya Bu ya? Walaupun temuan Bapak Inspektor tadi nggak ada tanda-tanda itu beras Kemensos. Karena kenapa DNR tadi bisa punya kontrak untuk menyalurkan beras tanpa adanya? Jadi tanpa mungkin adanya Kemensos. tepatnya tadi yang disampaikan sama Bu Menteri, ya tolong didengerin ya, bahwasanya Kementerian Sosial punya kontrak sama Bulog punya kontrak sama SSI menunjuk DNR atau siapalah, atau JNE atau siapapun gitu kan, itu seperti itu. Terus kemudian ada kasus itu di sana, bahwasanya tadi yang dikatakan Ibu itu tadi Pak Inspektur bau telur atau bau atau lihat terigu atau apa, itu kan harus dibuktikan lebih lanjut. Karena itu kan juga belum sesuatu, itu kan baru pengamatan sesaat Pak Inspektur, yang tadi belum dari pihak kepolisian juga belum ada reportnya untuk itu. Jadi ya belum ada kan. Jadi saya cuma klarifikasi bahwa saya tadi yang disampaikan sama Ibu, kita bicara faktanya aja deh. Ya kan? Faktanya memang ada dulu itu, dan Pak Menko mengakui pada Ibu waktu itu ada yang rusak karena di perjalanan kena hujan terus diganti dengan kualitas yang sama di periode itu. Jadi jangan ditanyakan itu terus kayak gimana dan sebagainya, itu kan di periode itu. Ya, jadi ini fakta-faktanya aja seperti itu. Jadi kontraknya sama Bulog. Ya. Itu loh, Pak. Ya. Ada kemungkinan ini adalah dua kasus yang berbeda. Bisa jadi. Cuma saya Ya, enggak. makanya. Nanti kita lihat lagi ya. Ya. Saya memang kenapa Bu, ini tadi saya ngomong, ini gimana masih belum tuntas Pak Jajem, Bu, saya dikejar-kejar wartawan. Ya sudahlah, kita temui yang kita tahu gitu loh. Yang kita tahu gitu. Fakta sementaranya seperti itu gitu. Bahwasanya nanti fakta akhirnya seperti apa, maka nanti akan ada dari pihak kepolisian yang akan menjelaskan lebih lanjut, karena memang itu domain kepolisian, mungkin karena kepolisian sudah memanggil para pihak juga gitu kan ya. Cuma artinya di Kemensos cuma Ibu menceritakan Kemensos sudah proaktif untuk mengirim Pak Irjen ke sana dan meminta laporan sementara dari kepolisian seperti apa. Itu yang tadi disampaikan pada Ibu. Masih belum akhir. Ya, ini fakta-faktanya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan diputar-putar gitu kan. Nanti diputar-putar bingung semua. Ya. Aku jadi bingung. Iya, gitu kan. Ini sebetulnya gimana ya? Sebetulnya tanya sama yang tahu tuh. Gitu. Ya kan seperti gitu ya. Oke, tadi Mbak Mas yang di situ ya. Silakan Mas. Izin mungkin terkait temuan sementara, apakah sudah ada jumlah gitu berapa ganti kerugian atau yang rusak itu kemudian diganti sama pihak JNE, dan kedua apakah sudah ada Jumlah ya tadi nanyanya. surat tanda terima gitu kalau ternyata yang rusak ini sudah disalurkan gitu, apakah benar-benar sudah tersalurkan atau memang masih dicicil mungkin? Jadi gini, sampai kemarin malam saya komunikasi, ini masih dikumpulkan bukti-bukti untuk itu. Jadi termasuk bukti penggantian, kemudian bukti transfer penyaluran gitu. Itu masih dikumpulkan bukti-buktinya.
Sampai semalam tadi saya masih mendapat kabar itu. Begitu. Ya. Jadi jumlahnya saya belum tahu. Mohon maaf sekali. Ya, silakan. Izin Bu, tutor dari RRI. Dari Kemensos sendiri sudah minta data dari JNE belum? Terkait data yang kemudian disalurkan bansos yang sudah diganti katanya. Loh, Sebetulnya kita nggak ada hubungannya sama itu. Tadi kita kontraknya tuh sama Bulog. Ora roh, gimana kita tahu JNE? Ya, paham? Siap Bu. Piye nih terus? Oke, ntar, jangan rame, jangan ribut. Ya kita gantian ya, Mbak itu dulu. Silakan Mbak. Jadi gini menurut saya Pak Irjen ini bukan. Jadi gini Mbak, kita tidak tahu saat pemusnahan itu, saat pembuangan itu labelnya diambil atau diganti, kita belum tahu. Tapi dicek tadi fakta di lapangan tidak ada. Nah Pak Irjen nunjukkan dulu tuh ada seperti ini loh gitu. Tapi tadi nggak ada. Tapi kita kan nggak tahu juga gitu. Ya. Seperti itu, begitu kira-kira. Nanti sebentar lagi sambil kita nunda bicara, nanti dari kepolisian datang. Jadi artinya nggak ada itu karena dicopot apa nggak ada tahu, itu kita nggak tahu. Nggak gitu. tahu. Jadi supaya kita juga, saya ngomong Bu Risma kok ngelepas tangan gitu kan? Nggak begitu. Supaya kita fair saja, kita nggak tahu. Tapi yang tadi dilihat memang tidak ada. Nah Pak Irjen nyampaikan dulu tuh ada loh seperti ini. Tapi tadi nggak ada. Tapi apakah itu dilepas atau tidak kita nggak tahu. Ya, begitu. Ya, silakan Mas. Kemensos kan bekerja sama saat itu dengan Bulog, tapi apakah kemudian ada tanggung jawab dari Kemensos untuk melakukan pengawasan agar bantuan ini sampai ke penerima? Rasanya iya, ya Pak Sekjen ya. Rasanya iya karena ada pengawasan itu. Makanya tadi Pak Inspektur menunjukkan foto tadi. Itu adalah bagian dari pengawasan. Nah, satu. Yang kedua mungkin saat itu mungkin loh. Kenapa disuruh ganti? Karena rusak tadi barangnya. Itu bagian dari pengawasan. Kalau berdasarkan data-data dari Kemensos, apakah penerima ini berdasarkan DTKS sudah tersampaikan? Ya itu yang nanti kita mau kumpulkan datanya. Itu masih dalam proses Mas. Iya masih dalam proses. Tadi masih itu pertanyaan Mas itu sebetulnya. Iya tadi ada proses. Cuman kita masih dalam proses pengumpulan data itu. Ya. Oke, Mbak. Ya, Bu, izin mau menanyakan. Ini kan memang tadi Ibu menjelaskan bahwa Kemensos ini nggak ada hubungan rantainya sama yang DNR tadi itu ya Bu ya. Kan itu Bulog untuk kerjasama dengan DNR. Nah tapi saya temukan di tahun 2020 ini DNR itu sempat menerima penghargaan dari Kemensos karena sudah menyalurkan. Aku yang ngasih penghargaan. Kementerian Sosial tapi bukan Ibu. Nah itu kan harusnya mungkin dari Kementerian Sosial itu ada evaluasi terhadap perusahaan DNR sendiri yang ditunjuk sama Bulog ini Bu, gitu walaupun 2020-nya itu sempat sukses. Gitu. Atau mungkin Kemensos punya kerjasama dengan DNR untuk program lain. Mungkin. Ada Bu ditunjuk Kemensos DNR Corporate. Lah iya, makanya aku tanya mungkin Ibu tanya ada sama program Pak, sama Pak Sekjen. Sekjen. Ingat nggak? Ada program yang lain yang kerjasama DNR. Tadi kan kita sama Bulog. Nah, kemudian, coba dicek. Nggak tahu, juga nggak tahu. Sorry ya, nggak tahu. Sebentar, jawabannya sebentar. Ya, ya nggak tahu soalnya. Mungkin ada, gimana? Sebentar. Bisik-bisik ini. Soalnya aku juga nggak tahu ya. Ya tuh bener aku. Berapa kilo? 15 kilo. Jadi ada yang lain. 15 mana? Sorry.
Sorry, Rek, ini ya juga belajar ini. Jadi gini, piye ini ya, bantuan sosial beras, ya, terus jadi pelaksananya Bulog. Ini mana tulisan Bulog? Enggak ada. Tulisannya Bulog enggak ada. Berasnya beras Bulog. Oh ya. Jadi ini ada lagi, sorry ya. Sorry saya enggak. Jadi bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 itu ada bantuan 15 kg per KPM untuk 10 juta KPM PKH. Nah, ini dilaksanakan Bulog gimana ini Pak? Penugasannya dari Kemensos kepada Bulog. Penyalurannya Perum Bulog ke KPM oleh transporter. Nah, transport mana bunyi DNR mah? DNR itu mana? Oh, Dosniroha. Jadi transporternya tadi yang 15 kg untuk 10 juta itu transport Bulog, transporternya Bandagara Reksa dan PT DNR Dosniroha. Itu, ya. Oke. Tadi makanya aku nggak berani jawab, soalnya mungkin ada program yang lain ternyata betul gitu ya. Jadi mungkin penghargaannya karena ini gitu. Begitu. Baik, ada lagi? Berarti bisa jadi sebelumnya tahun 2020 dan sampai sekarang Kemensos sudah mengenal DNR. Sebentar. Aku tak tanya dulu ya. Pertanyaannya Anda nggak gitu dong mestinya tanyanya kan, karena tadi sudah ada kontraknya gitu ya, mengenal dan mengenal gitu kan ya. Jadi ya kan. Ya kan bukan gitu. Jadi artinya tadi kan sudah dijelaskan gitu ya. Sudah dijelaskan seperti itu gitu ya. Ya. Berarti nggak ada masalah maksudnya. Pertanyaannya kok bulet aja. Iya. Angel soal jawabnya. Ya. Hah? Ini Pak Inspektur ngomong. Ngomong dah. Pak Inspektur. Ya, aku soalnya daripada aku nanya terus. Teman-teman, untuk penyaluran transporter untuk yang 2 itu ya pada saat beras Bulog melalui DNR dan BGR itu prosesnya lelang. Jadi kalau dikata kenal ya kenal melalui proses lelang itu. Sebelumnya ada PT Pos juga, tapi PT Pos harganya tinggi ya. Akhirnya menang 2 ini gitu loh. Iya, seperti itu. Gitu ya. Sudah, Pak. Baik, ada lagi? Cukup ya? Pak Eka sampai mana? Enggak apa-apa, yang lain boleh silakan. Nanti kalau mau dilanjut. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa, ini terkait keterangan dari pihak Kementerian Sosial terkait temuan penimbunan sembako Banpres atau bantuan presiden di wilayah Depok, Jawa Barat. Sebelumnya Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk menyelidiki temuan sembako bantuan presiden yang terkubur di lapangan KSU Sukma Jaya Depok. Tim sus yang terdiri dari penyidik Polres Metro Depok dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami hasil penyelidikan awal terkait penimbunan bantuan sosial tersebut. Sebelumnya pemirsa, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan bahwa pihak JNE mengubur atau memendam pada tanggal 5 November 2021 dan sudah dibuatkan berita acara sebanyak 3.675 kg atau 289 karung atau setara dengan 139 KPM atau keluarga penerima manfaat. Menurutnya, temuan JNE yang dikubur ini rusak karena kehujanan sehingga pihak JNE menyatakan beras tersebut tidak layak dibagikan kepada penerima manfaat. Sementara itu keterangan dari pihak
Kemensos tadi disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama dengan Dirjen Kemensos menyampaikan harus menyiapkan data lebih lanjut untuk membantu proses penyidikan. Kemensos membuka komunikasi untuk Polda Metro Jaya bersama dengan Polda Metro Jaya, maksud kami. Kemensos juga terus melakukan penelusuran. Sementara keterangan yang didapatkan saat ini dari pihak JNE yang bekerja sama dengan PT DNR untuk mengambil dari Bulog di wilayah Pulau Gadung. Kemudian pihak JNE mendistribusikan door to door ke penerima manfaat. Namun karena hujan dan beras basah, ini menjadi tanggung jawab pihak JNE untuk diganti dengan paket lainnya. Saat ini pihak Kemensos menyatakan bahwa kesalahan operasional terdapat pada pihak JNE dan beras yang ditimbun ini adalah beras rusak milik JNE dan bukan milik pemerintah. Pihak Kemensos menyatakan tidak pernah memberikan bantuan berupa tepung dan telur. Demikian fakta sementara yang didapat dari Kemensos terkait penimbunan sembako bantuan Presiden di wilayah Depok, Jawa Barat. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Sesaat lagi program Metro hari ini akan hadir untuk Anda bersama rekan Zakia Arfan. Saya Nela Husna, sampai jumpa.